Sebelum gue punya kucing, ada ikan. Dan sebelum gue ada ikan, gue punya kucing yang lain. Dan sebelum gue punya kucing yang lain, gue punya ikan yang lain juga. Tapi sebelum ada itu semua, ada ayam. Bukan yang lain, satu doang ayamnya. Hah? Yang bener aja lu miara ayam. Diam. Oke, jadi gue tuh dulu pernah miara ayam. Bukan ayam yang warna-warni gitu, tapi ayam kate yang kayak gini. Gimana caranya gue bisa punya ayam? Gimana ya tuh? Tidaklah penting. Pertanyaan yang penting tuh, kenapa gue bisa punya ayam kate? Tunggu dulu, kayaknya artinya sama aja deh. Ketahuan lebih Indo gue jelek. Jadi saudara gue yang ini, yang pernah nemenin gue lomba bikin game itu, orang tuanya punya toko. Dan suatu hari di depan tokonya tuh ada anjing dan ayam. Jangan tanya gue juga masih bingung kok tiba-tiba bisa muncul saudara gue sih bilangnya begitu. Tapi habis itu saudara gue nelpon gue dan nanya gue mau miara ayamnya atau enggak. Soalnya dia mau miara anjing ya. Terus gue waktu itu masih kelas 2 SD ya. Dan waktu itu tuh masa-masa gue pengen banget miara hewan. Gue pernah miara beberapa kelomang dan gue pernah miara beberapa ikan. Tapi karena beberapa kejadian, gue jadi udah nggak miara beberapa ikan dan beberapa kelomang lagi. Jadi ya gue pengen dong punya peliharaan ayam keren gitu. Tapi ya gue tahu kalau gue minta izin ke bapak gue dulu pasti nggak dibolehin. Jadi gue minta ke tante gue buat datang aja dulu bawain ayamnya. Soalnya kan kalau misalkan tante gue udah jauh-jauh bawain gitu, pasti dong bapak gue nggak enak nolak. Gila, dari kecil aja gue udah pinter banget. Ini tuh rencana 100% berhasil. Gue tuh bocah cilik 1000 ayam. Enggak. Hah? Tapi tante udah datang jauh-jauh loh, masa nggak diambil? Papa nggak percaya kamu bisa ngurusnya. Ya awal-awalnya tuh bapak gua nggak mau gua miara unggas ini. Tapi ya setelah negosiasi dan ya bantuan sedikit dari tante gua, akhirnya bapak gua pun setuju. Dan gua sayang banget sama nih ayam, gua nggak bercanda. Ini tuh salah satu hewan peliharaan favorit yang pernah gua punya, tau nggak? Saking favoritnya tuh ya, ini tuh ayam gua kasih nama yang bagus. Dan kalau lu tahu gua tuh jarang banget ngasih peliharaan gua nama. Kucing gua aja tuh ya, yang gua sayangi by the way, itu tuh namanya hitam, putih, oranye, sama yang suka berak di bawah sofa. Jadi ya ini tuh ayam spesial gitu. Dan gua juga nggak ngasal-ngasal gitu ngasih namanya. Gua kasih nama yang megah, yang mulia, yang bisa dihargai orang. Gua lupa namanya. Tapi serius deh, gua kasih nama, gue cuman sedikit gak inget aja gitu namanya apaan. Jadi ya kita bilang aja nama palsunya Alexander. Gua bener-bener ketagihan sama nih ayam. Tunggu dulu. Kayaknya kata-katanya ya bodo amat lah, gue udah bilang ya nilai Indo gue jelek. Kita tuh awalnya taruh Alexander di kardus gitu di dalam rumah. Soalnya kita nggak punya kandang ayam. Tapi kardusnya ini tuh gede banget. Gue lupain kardus apaan. Bapak gue punya toko sembako. Jadi ya kita punya banyak kardus yang bisa dipakai. Gue setiap pulang sekolah ngecekin Alexander kan. Gue belum ganti baju, gue elus-elus dulu. Gue belum makan, gue kasih Alexander makan dulu. Gue belum tidur, gue bersihin dulu kandangnya. Cuman kan kandangnya cuman dari kardus ya. Berarti malam-malam tuh kadang-kadang dia bisa keluar gitu dari kandangnya, terus berkeliaran gitu di dalam rumah. Yang berarti setiap pagi tuh gue bangun masih ngantuk kan, mau ngambil minum, gue jalan ke ruang tamu gelap-gelap gitu, belum nyalain lampu. Mata gue masih setengah melek, tapi pas gue jalan buat ngambil air tuh kadang-kadang kaki gue ngerasa gitu, kok kayak berasa nginjek yang lengket-lengket gitu. Kok teksturnya menarik gitu. Waduh, jangan-jangan. Untung aja cuman air tumpah. Dah lah, balik ke kamar. Jadi ya gue pengen gitu buatin Alexander kandang di luar supaya gue nggak harus bersihin lantai gitu setiap pagi. Gue bikinnya pakai kardus gitu, pakai lem, slow tip sama gunting DIY gitu. Akhirnya pelajaran SBK gue di sekolah berguna juga buat kehidupan gue. Tapi gue tuh nggak menyadari sesuatu gitu. Sampai emak gue dateng kan, dia ngeliat gue lagi ngerecokin rumah gitu, terus dia nanya ke gue, kamu lagi ngapain? Lagi buatin kandang lah buat Alexander. Katanya kan harus aku yang ngurus. Nih makanya aku buatin kandang biar bisa ditaruh di luar supaya dia nggak di rumah. Lah, kalau buatnya pakai kardus kan nanti basah kena hujan. Tapi sayangnya cerita ini tidak memiliki ending bahagia. Waktu itu gua kan udah siap-siap ya, gua pulang dari sekolah pengen kasih makan Alexander. Tapi pas gue nyampe di rumah, emak gua bilang ke gua, "Nak, si Alexander hilang." Tidak.
sumpah gua nggak bercanda ya. Gua tuh orangnya jarang banget nangis. Tapi gua inget banget pas ma gua bilang ayam gua hilang, itu gua habis pulang sekolah gak bisa berhenti nangis. Gua tuh waktu itu habis pulang sekolah belum ganti baju, gua muter-muter gang rumah gua nyariin Alexander. Tapi ya gak ketemu gitu. Gua tanya semua tetangga gua ngeliat ayam gua atau enggak, tapi ya gak ada yang ngeliat gitu. Detik jadi menit, dan menit jadi jam. Matahari mulai tenggelam dan hari mulai malam. Gua masih pengen nyari, tapi orang tua gue udah nyuruh gue pulang. Dan lu tahu apa? Gua masih nyari terus, tau gak, berminggu-minggu. Tiap pulang sekolah, gua waktu kelas 2 SD tuh gua cariin terus. Gua gak pernah hilang harapan. Tapi ya gak pernah ketemu gitu. Pernah gitu gua tanyain sama bapak gua lagi kan, ada gak denger soal ayam atau enggak. Soalnya kan bapak gua sering ngobrol gitu sama tetangga. Dan waktu gua tanyain tuh, bapak gua ngelawak gitu. Dia bilang, coba deh kamu tanyain tukang ayam goreng. Dan kan waktu itu gue masih kelas 2 SD ya. Terus juga gue lagi stres gitu. Jadi gue gak sadar gitu kalau misalkan bapak gue tuh. Soalnya kan kalau misalkan lu pakai logika anak kelas 2 SD nih ya, tukang ayam goreng kan jualan ayam goreng. Ayam goreng kan bikinnya pakai ayam. Waduh, jangan-jangan ayam yang kemarin gue makan. Jadi ya gue datengin dong tukang ayam gorengnya. Dan ya karena dulu gue masih bocah gitu, gue belum tahu apa-apa, gue belum tahu banyak gitu. Gue nanya sama abang ayam gorengnya. Dan gue nanya baik-baik nih, gue nanya baik-baik. Gue cuman bilang, woi padut, maling ayam gue weh anjir. Dan ya abang ayam gorengnya tuh langsung. Dan gue balik ke bapak gue abis itu dan bilang kalau misalkan gue dimarahin sama abang ayam gorengnya. Dan bapak gue juga jadi ikutan marah ke gue gitu. Terus bukan cuma itu doang gitu. Gue kan curhat ya ke teman sekolah gue kalau misalkan ayam gue hilang dan gue tuh lagi sedih banget. Teman-teman gue tuh kebanyakan ngetawain gue. Tapi ada satu orang teman gue yang ngasih gue saran. Dia bilang, lu cari orang yang malingnya aja di internet. Hah? Emang bisa? Ya bisa lah, lu cari aja di website orang yang suka jual hewan-hewan gitu. Terus lu cari ayam yang dijual di deket daerah lu. Oh iya bener. Tapi gimana caranya ya? Gua nggak ngerti pakai internet. Gampang itu mah, lu tinggal nanti buka aja aplikasi yang namanya Mozilla Firefox. Nanti lu ketik ini di dalamnya. Dan dia ngasih gua kayak link gitu, ditulis sama dia di kertas. Pulang sekolah tuh ya, gua sama emak gua langsung ke warnet deket rumah dengan harapan gitu gua bisa ketemu lagi dengan Alexander. Hari demi hari kemungkinan gua ketemu Alexander tuh makin kecil. Jadi ya gua bener-bener harus cari secepat mungkin. Gua buka Mozilla Firefox-nya di warnet. Terus gua masukin link yang tadi dikasih teman gua. Dan pas gua pengen ngeklik tombol enternya tuh, gua ngerasa kayak stres dan khawatir gua tuh semuanya ada di ujung jari. Gua gak yakin bisa ketemu. Tapi ya akhirnya pun gua klik. Dan ternyata itu tuh website bokep. Dan ya ujungnya gua gak pernah ketemu sama Alexander lagi gitu. Sekarang dimanapun dia berada ya, moga-moga dia ada di tempat yang lebih baik sih. Ya tapi kayaknya dia udah mati sih. Soalnya umur ayam tuh nggak panjang-panjang amat. Dan oke, itu aja yang gue mau omongin. Terus nih, gue mau ngomong dulu sebentar. Background dan style baru, oke. Gua udah janjiin dari agak lama ya. Dan style barunya tuh udah beres. Udah agak lama malah beresnya. Cuman background, sumpah background barunya tuh gue bener-bener terlalu ngeremehin banget. Ini bakal sesusah apa gitu. Gue kan gak bisa kerjain aja gitu ya. Soalnya gue mesti live streaming dan juga mesti ngerjain video animasi juga gitu. Jadi waktu gue buat nyelesain background ini sebenarnya cuman abis gue upload kan gue ada 3 hari waktu istirahat. Dan ya itu waktu gue ngerjain background tuh ya itu. Jadi ya gue gak yakin gitu kapan bisa selesai. Soalnya gue bener-bener pengen bikin ini jadi bagus. Kalau setengah-setengah gitu tanggung jadinya. Jadi ya gue belum bisa umumin kapan beresnya. Tapi kalian bakal tetap gue update sih background barunya udah nyampe mana. Ntar mungkin beberapa hari lagi bakal gue post di komunitas buat ngasih tahu kalian udah nyampe mana gitu background barunya. Dan gue bakal pakai kalau udah siap. Dan kalau misalnya udah siap baru gue umumin bakal gue pakai. Gue nggak mau delay juga gitu backgroundnya. Masa gue video udah delay terus bikin background baru juga delay gitu. Dan pengumuman berikutnya ya apa ya? Oh ya, kayak biasa lah, Sabtu live stream kuy jam 1 atau enggak jam 2 siang di channel gaming gue gitu. Gue mau main Genshin, soalnya gue baru pengen mulai main lagi gitu. Soalnya gue udah lama banget gak main Genshin. Gue terakhir kali gak main tuh pas lagi bannernya Hutao kalau gak salah. Gara-gara ngerol gak dapet langsung pensi. Makanya ini gue baru pengen mulai main lagi nih. Jadi
ntar abis gue upload video ini mungkin gue bakal langsung main Genshin lagi. Dan ntar hari Sabtu ya moga-moga aja gue bisa live stream Genshin gitu. Dan yaudah deh, itu aja mau ngomongin, bye bye.